الحمد لله الذي جعلنا رمضان في شهر مبارك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadits atau kama qala. Hadratul kiram, para jamaah salat isya, salat tarawih di Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah. Wabil khusus Jumatan Ketua Takmir beserta staf, muslimin muslimat yang hadir di majelis yang sangat mubarakah menikah. Wabil khusus Jumatan imam kita Sidan Ustaz Ilmi yang kami hormati dan kami nanti hafalan-hafalan ayat-ayat Al-Quran yang kita dengar tadi sangat indah sekali dengan bertajwid dan ilmu Al-Qurannya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari yang ke-18, betul ya? 10 hari yang kedua kita masih bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mampu berdiri di sini bukan karena kemampuan kita, tapi Allah yang memampukan gelombang yang bisa hadir di majelis yang sangat mubarakah. Mudah-mudahan dengan kenikmatan yang telah kita diberikan oleh Allah kepada kita semua untuk selalu mencintai Allah dan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pelajaran kepada kita semua, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa ibadah walaupun belum 100% kita meniru perilaku baginda Rasulullah Muhammad SAW. Minimal kita sudah ada itikad di dalam hati kita bahwa kita terus mengikuti sampai hayat kita ibadah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga nantinya kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Para jamaah rahimakumullah, tidak banyak yang dapat saya sampaikan sesuai dengan topik ataupun temanya, bahwa bagaimana cara kita menghidupkan di malam-malam Lailatul Qadar. Ketika kita di bulan Ramadan, kita ingat di dalam surah Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada sebagian malam di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat tahajud, untuk tambahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu fikih membagi bahwa ibadah ini ada dua, ada ibadah makhdhur, ada ibadah ghairul makhdhur. Ibadah makhdhur waktu dan tempatnya sudah ditentukan. Tahajud ini adalah sebagai ibadah ghairul makhdhur, di mana ketika kita melakukan fa'asa ayyab'atsaka
Rabbuka maqaman mahmuda, supaya kita mendapatkan dengan nilai tambah ibadah kepada Allah dengan sholat tahajud ini, kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang sangat terpuji menurut Allah, bukan terpuji menurut kebanyakan manusia. Sehingga ketika kita melakukan di bulan Ramadan ini, ya, kita terkenal melakukan sholat berjamaah, yaitu sholat tarawih bersama-sama yang telah dicontohkan oleh para sahabat kita, Sayyidina Umar bin Khattab, di mana beliau mencontohkan bahwa 20 rakaat dan 3 witir. Dan setelah itu, setelah kita istirahat sejenak, mungkin kita melakukan yang namanya sholat tahajud. Apa yang kita harapkan dari sholat tahajud ini? Allah memberikan kepada kita. Di dalam kitab yang lain disebutkan bahwa ada keuntungan, ada hikmah yang ketika kita menghidupkan di malam-malam di bulan Ramadan. Salah satu di antaranya sholat dan membaca Al-Quran. Bagaimana ketika kita sholat tahajud di dalam bulan Ramadan? Yang pertama adalah hikmah ketika kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, khususnya sholat. Ada 5 yang diberikan di dunia hikmahnya, dan 4 diberikan di akhirat. Sehingga ada doanya dengan Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin, ila akhirih. Yang pertama, ketika kita menghidupkan malam Ramadan, khususnya kita melakukan setelah sholat sholaweh, mungkin tidur sejenak, kita melakukan sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih dan lain sebagainya. Yang pertama adalah kita dihindarkan dari mara-bahaya. Kita dihindarkan, dilindungi oleh Allah dari bencana apapun yang ada di dunia ini. Yang pertama, ini hikmah karena Allah mencintai sebulan yang melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua adalah nampak kesolehan kita ada di wajah kita. Semua orang senang melihat kita karena di dalam diri sering kita lakukan yang istiqomah melakukan sholat tahajud yang lain. Ada pancaran cahaya karena roh idhofi kita yang ada di dalam ini terus berdialog dengan kita, sehingga kita memancarkan yang ketemu dengan kita, yaitu merasa sejuk dan nyaman. Yang ketiga adalah orang-orang soleh senang dengan kita. Orang-orang soleh selalu ketika kita ketemu dipeluk kita. Ketika kita ketemu kita diajak dialog masalah tauhid dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kita mempelajarinya, ilmu-ilmu agama akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama mutaqaddimin, itu mungkin kesulitan ketika kita sholat tahajud dengan tadarusan, dengan thalabul ilmi, kita akan dimudahkan membaca kitab-kitab Allah, kitab-kitab yang dikarang oleh Madzhabul 4, yang dikarang oleh para ulama-ulama kita yang terdahulu, termasuk Madzhab 4. Kitab-kitabnya banyak sekali. Ketika kita membaca itu, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah kita dimudahkan di dunia ini karena Allah menanggung seluruhnya. Karena kita pada malam, sepertiga malam, 2/3 malam, kita bangun dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang diberikan di akhirat? Yang pertama, ketika nanti kita dibangunkan, ada yaumul ba'ts, hari berbangkit kita diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah kita bercahaya. Ketika wajah kita bercahaya, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mendapat ridho dari Allah, di dalam surah Al-Baqarah Allah berjanji, jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Akan aku berikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang sangat indah, pertamanan yang sangat indah.
khalidina fiha abada, dan mereka akan masuk di dalam surganya itu selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an, dan kita ridho, Allah juga ridho. Siapa mereka itu? Dari kalimat yang demikian itu adalah orang-orang khasyah yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita tetap menjalankan ibadah kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua diberikan di akhirat nanti, kita akan diberikan oleh Allah hisab yang sangat ringan, sehingga di dalam hakikatul wudhu kita sering belajar yang dulu pernah sering saya ajarkan ketika kita membasuh tangan kita yang sebelah kanan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berilah catatan amal kami di tangan kanan kami nanti. Ya Allah, memohon kepada Engkau ya Allah supaya amal catatan kami diberikan tangan kanan kami ya Allah. Fahasibni hisaban yasira, dan hisablah kami dengan hisab yang seringan-ringannya, dengan hisab yang semudah-mudahnya. Dan begitu kita membasuh tangan kiri kita, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali au biwara'i dhahri, dan jangan Engkau berikan catatan kami di tangan kiri kami ya Allah, atau di belakang punggung kami. Inilah salah satu di antaranya keuntungan kita melakukan sholat tahajud dan hikmah-hikmahnya khususnya di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah kalbarqil khatif, yaitu kita masuk di surganya Allah seperti kilat yang menyala. Tahu-tahu kita sudah berada di dalam surga karena amalia kita yang ada di dunia. Dan yang ke-9 insya Allah nanti akan saya berikan pada penjelasan yang pertemuan yang akan datang. Dan yang terakhir adalah salah satu menghidupkan di malam-malam Ramadan membaca Al-Quran. Lagi Rasulullah jelas mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar membaca Al-Quran. Ada mujawabnya, ada murattalnya, seperti yang dilakukan oleh ibu tadi. Subhanallah, sangat indah setiap huruf-hurufnya, mujawabnya, tartilnya sudah dapat. Bagaimana dengan kita? Hadirin jamaah sholat tarawih, sholat isya rahimakumullah. Terakhir yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketika kita membaca Al-Quran seharusnya dengan bertajwid dan tartil. Apa artinya tartil? Di antaranya itmamul huruf, itmamul harakat, menyempurnakan harakatnya, menyempurnakan huruf-hurufnya. Seperti yang tadi disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita harus fasih membaca Al-Quran? Di dalam hadis lain dikatakan, man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berdialog dengan Allah, barang siapa yang ingin berdurham dengan Allah Subhanahu wa taala, falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Quran. Inilah salah satu di antara menghidupkan di bulan Ramadan, khususnya di malam hari. Dan satu lagi, baginda Rasulullah memberikan sabdanya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat. Kiamat ada dua, kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra ketika kita berpisah dengan roh kita. Al-Quran akan menemani kita, akan mengkafani kita, akan memandikan kita, akan dimasukkan mensolati kita, akan dimasukkan ke dalam Al-Quran, akan tetap di dalam kubur kita. Sehingga Munkar Nakir menanyakan, ya fulan, man anta, siapa? Aku adalah temannya si fulan ini. Coba saya ingin menanya, silakan tanyakan. Saya tidak akan beranjak di dekat teman saya sampai teman saya masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafi'an li ashabi,
Al-Quran akan bisa mensyafaati orang-orang yang membaca, orang-orang yang mendukung keberadaan TPQ, pembelajaran Al-Quran dan guru-guru Al-Quran. Kita muliakan sehingga nanti kita termasuk syafi'an li ashabi. Demikian tausiah singkat kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari setelah detik ini kita hidupkan, khususnya di malam-malam yang terakhir, di 10 yang terakhir adalah wa akhiruhu idkum minan nar. Kita akan dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 10 yang kedua ini adalah maghfirah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dan dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.